Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang peta aliran proses. Nah, peta aliran proses ini termasuk dalam metode untuk menganalisa aliran barang di gudang. Jadi ini acuannya adalah melalui SOP penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Nah, ini adalah beberapa simbol yang biasa digunakan dalam peta aliran proses. Yang pertama itu ada simbol operasi. Jadi, contohnya ini aktivitasnya seperti bongkar muat barang. Ketika barang datang dari vendor baru sampai di gudang, kan kita melakukan bongkar muat barang, itu termasuk dalam aktivitas operasi. Atau kita menginput data barang yang baru datang gitu, atau data barang yang ingin dikeluarkan gitu. Itu masuk dalam aktivitas operasi. Yang kedua ada simbol inspeksi. Nah, simbol inspeksi ini merupakan simbol yang menggambarkan aktivitas, misalnya PIC-nya ini melakukan pengecekan barang, pengecekan dokumen, dan lain-lain, dan segala jenis pengecekan itu masuk dalam aktivitas inspeksi. Kemudian ada simbol yang ketiga adalah simbol transportasi. Ketika terjadi pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, itu baru masuk dalam kategori transportasi. Misalnya, pada saat penerimaan barang, setelah dilakukan bongkar muat, barang tersebut akan dipindahkan ke dalam penyimpanan, ke dalam rak penyimpanan. Proses dari pemindahan dari penerimaan sampai dengan rak penyimpanan itu termasuk dalam aktivitas transportasi. Begitu juga dengan aktivitas misalnya pengeluaran barang, pindahan dari tempat penyimpanan sampai dengan loading barang itu termasuk dalam aktivitas transportasi. Simbol selanjutnya yaitu simbol delay, di mana menunjukkan sebuah aktivitas yang tidak menambah nilai, seperti misalnya pada saat melakukan pengecekan barang mengantri gitu. Jadi barangnya diceknya satu-satu, mengantri berapa menit, itu masuknya ke dalam delay. Barang menunggu untuk di packing, barang menunggu untuk dicek, itu masuk dalam aktivitas delay. Kemudian yang selanjutnya adalah ada simbol storage. Segitiga terbalik ini menggambarkan aktivitas storage. Misalnya pada saat dilakukan pemindahan barang dari tempat bongkar muat sampai dengan tempat penyimpanan, kemudian picker akan melakukan penyimpanan ke dalam rak, misalnya disimpannya di rak A1. Nah, itu termasuk dalam aktivitas penyimpanan barang. Yang aktivitas berganda ini harusnya ada lingkaran ya di tengahnya, aktivitas berganda. Biasanya itu ada aktivitas gabungan di mana inspeksi dan operasi dilakukan bersamaan. Misalnya pada saat bongkar muat dilakukan pengecekan barang sekali nilai dari dokumen delivery order atau purchase ordernya gitu. Jadi pas barang dicek, dibongkar, dicocokkan dengan delivery ordernya, cocok nggak nih gitu. Itu masuk dalam aktivitas berganda. Ini merupakan contoh proses chart yang secara umum nanti kita akan mencoba untuk membuat di Visio. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat peta aliran proses atau proses chart di dalam Microsoft Visio. Jadi kalian buka dulu Microsoft Visio-nya, kemudian kalian pilih bisnis, pilih yang TQM diagram. Kalian klik, terus create. Ketik proses chart, kemudian escape. Jangan lupa pindah ke pointer tool, baru diganti ukurannya ke 18. Mau di bold silakan. Kemudian selanjutnya itu kita mau bikin bagian yang keduanya. Ada present method, propose method, sama date dan page berapa of berapa. Nah, bedanya kalau present method, jadi ini sesuai sama aktivitas yang saat ini, sesuai dengan SOP yang sekarang digunakan. Tapi kalau misalnya kalian bikin proses chart ini untuk usulan perbaikan untuk kedepannya, itu masuknya ke propose method gitu. Kita mau bikin ini, kita samain.
nih untuk digunakannya, misalnya tanggal 23 bulan 09 tahun 2020 misalnya. Kemudian ternyata halamannya cuma satu, berarti page 1 of 1. Harus rapi ya. Kemudian karena ini kita mau bikin SOP-nya itu berdasarkan SOP aktual, berdasarkan SOP existing. Jadi kita pakainya yang present. Kita checklist manual aja, bisa pakai line atau pakai pensel. Saya pakai line ya, biar rapi. Kemudian kita mau bikin bagian yang ketiga, ada part description. Di part description ini kalian lihat barang apa sih yang ditangani gitu, barang apa yang ditangani dalam SOP ini. Misalnya adalah spare part, misalnya ya, ini hanya misalnya. Kemudian yang keempat ada bagian operation description. Kita buat lagi sama ini, diklik, klik kontrol tahan, klik line yang bawah, kontrol C, kontrol V, sesuaikan. Masuknya misalnya yang kita mau buat peta aliran prosesnya ini dari SOP penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman misalnya. Tapi kalau SOP-nya cuma SOP penerimaan aja gimana kak? Ya udah berarti ditulisnya cuma penerimaan. Tapi kalau SOP-nya cuma ada SOP penerimaan dan pengiriman, ya udah berarti penerimaan dan pengiriman. Yang penyimpanannya nggak usah ditulis. Ini tergantung itunya ya, studi kasusnya ya nanti seperti apa. Jadi ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh. Kemudian kita mau bikin lagi bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian summary, operation, transportation, dan lain-lain. Kita buat dulu template-nya. Di bagian study by-nya kalian tulis nama kalian sendiri, misalnya Cynthia.
Oke, kita mau langsung coba buat kerjain. Jadi nanti kalian itu udah dapat template-nya ya. Saya mau kasih penjelasan dulu di sini. Jadi ini nanti diisi karena kita kan pakainya yang present ya. Kita gunakan yang sesuai dengan existing gitu. Kita tidak bikin untuk yang usulan. Jadi nanti kalian isinya yang di bagian present aja, kecuali kalau misalnya nanti kalian mau bikin usulannya, itu baru masukin yang di propose dan yang di checklist propose. Karena kita pakai yang aktual, kita pakai yang existing, kita berarti isinya hanya yang di bagian present. Oke, pertama kita mau bikin dulu simbolnya di dalam. Kita bikin, pertama ada operation. Klik, tahan, masukin ke dalam, perkecil, baru dipindahkan. Oke, yang rapi ya. Distance, quantity, time, dan lain-lain itu diisi ketika kalian benar-benar melakukan aktivitas ini dilihat dari lapangannya gitu. Jadi kira-kira misalnya yang pertama ada aktivitas penerimaan barang, jaraknya berapa meter, masukin di sini misalnya 2 meter, oke 2 meter. Barang yang diterima berapa banyak, misalnya 10, oke 10. Time in hour-nya berapa untuk 1 unit diisi, dan jaraknya per unit itu berapa meter. Oke, kita mau lihat di sini ada contoh SOP ya. Ini ada SOP penerimaan, prosedur penerimaan barang. Aktivitas pertama adalah barang dikirim oleh supplier. Berarti karena kita melihat dari sisi gudangnya sebagai penerima, ketika supplier mengirimkan barang, berarti aktivitas kita adalah menerima barang. Oke, dipindahkan di sini. Berarti itu step 1. Karena supplier mengirim barang, berarti kita menerima barang. Itu masuk dalam aktivitas operasi kan. Nah, sebelum kalian titikin, kalian beri pembatas dulu. Kemudian lihat aktivitas yang kedua adalah security, mengecek tujuan pengiriman. Mengecek, oke, aktivitas mengecek itu masuk dalam aktivitas inspeksi. Tadi karena udah kita bikin 5 simbol, kalian tinggal copy aja. Ini diklik yang operation, klik control, tahan, kemudian klik transport, klik lagi inspeksi, klik delay, klik storage, sampai sudah terblok semuanya, baru Ctrl C, Ctrl V. Klik garis titik-titik hijau, geser, diklik dan ditahan ya, geser, kemudian sesuaikan menggunakan keyboard. Aktivitas pertama, penerimaan barang oleh admin gudang, itu masuk dalam aktivitas operation. Yang kedua, ada mengecek pengiriman barang, masuk ke dalam aktivitas inspection. Kita bikin garis, klik line tool, ambil dari tengah-tengah operation. Yang kedua ada pengecek pengiriman barang, berarti inspeksi. Aktivitas kedua inspeksi, taruh di tengah-tengah. Kemudian line-nya ditebalkan sampai di sini. Belum selesai ya, ini harus dikasih dot-nya sebagai penanda. Oke, kasih contoh lagi. Yang ketiga, ada checker, mengecek dokumen dan barang. Mengecek dokumen dan barang termasuk dalam aktivitas inspeksi. Dan ini dilakukan seterusnya sampai dengan SOP. Misalnya ada 2 SOP, penerimaan dan pengiriman.
Selesaikan dari penerimaan sampai dengan pengiriman sampai bawah ya. Lanjutkan. Nanti kalau kurang kertasnya jangan lupa klik kontrol, arahkan kursor ke kertas yang paling bawah sampai ada panah ke atas dan bawah dan ada tulisan resize. Kalian klik menggunakan mouse, klik dan tahan, baru tarik ke bawah sesuai panjang yang mau kalian tambahkan. Kalau sudah terisi semua sampai bawah, misalnya nomor 1 sampai nomor 15, ketika kalian hitung kegiatan operasi itu ada 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Misalnya ada kegiatan 4 operasi, karena ini masuk ke dalam present, kalian tulis di sini kegiatan operasi ada 4 aktivitas. Kemudian kalian hitung lagi aktivitas transport dari nomor 1 sampai sekian, yang sampai bawah sampai selesai. Ternyata aktivitas transportasi itu ada 3 misalnya. Baru kalian isi di sini ada 3. Kalau kalian bisa mengira-kira waktunya berapa menit, kalian bisa tambahin di sini, itu akan lebih bagus. Nanti jumlah dari perpindahannya itu berapa meter untuk keseluruhan dimasukin di sini. Itu bisa kalian kira-kira sendiri ya. Kemudian di bagian analisis, jadi peta aliran proses ini menggambarkan tentang aktivitas apa, di mana, dan siapa yang mengerjakan, dan sebenarnya tujuannya itu untuk apa, itu dimasukkan ke dalam analisisnya ini. Kemudian ini metodenya menggunakan apa, manual atau apa yang lain-lain gitu. Semakin padat kalian isi, semakin lengkap kalian isi, maka akan lebih bagus nilainya. Untuk tambahan, jadi sebenarnya ketika kalian membuat peta aliran proses itu tidak harus sama persis ya dengan SOP-nya. Misalnya pada saat setelah kegiatan legitimasi dokumen ada memuat barang, ketika barang mau dikirim pasti ada pemindahan barangnya kan, kalian bisa tambahin nanti di PAP-nya. Jadi setelah kegiatan operasi kalian bisa tambahkan transportasi dulu karena barang akan dipindahkan sebelum dimuat. Seperti itu kalian bisa tambahkan. Jadi setelah operasi kalian tambahkan transportasi, baru di sini ada muat barang masuk dalam operasi lagi. Ini contoh ya. Tambahan lagi, jangan terlalu banyak aktivitas delay, oke? Jangan terlalu banyak aktivitas delay. Jangan kalian menganggap semua ketika ada kegiatan pengecekan dan lain-lain itu masuk ke dalam ini barangnya menunggu kak. Itu jangan sampai terlalu banyak delay karena tidak bagus.